Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu majelis duha istiqamah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mudah-mudahan akan menjadi saksi insyaallah bagi kebaikan kita, bagi azam kita untuk bisa istiqamah dalam kebaikan hingga nanti wafat insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah itu mudah atau sulit? Sulit. Emang sudah ngerasain bu kok sulit? Ibu kalau seandainya ibu pergi ke satu tempat yang ibu belum pernah ke tempat itu, tapi ibu sudah dibekali Sherlock, maka yang ibu bayangkan pergi ke tempat itu susah atau mudah? Kenapa mudah? Ya kan ibu-ibu nggak gaptek ya insyaallah. Jadi sebenarnya sulit atau mudah itu sangat tergantung pada apakah kita memahami petunjuk. Bagi orang yang gaptek HP, petunjuk itu menjadi sulit untuk difahami. Ya, tapi bagi yang faham teknologi, ya Sherlock itu akan menyebabkan membuat alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi semuanya sangat tergantung pada bagaimana kita memahami petunjuk. Memahami petunjuk. Nah, kira-kira menuju husnul khatimah itu petunjuknya jelas napa jelas? Kalau jelas, berarti husnul khatimah itu mudah. Dan insya Allah kalau saya lihat wajah-wajah ibu ini wajah-wajah husnul khatimah semua. Amin. Cuma pertanyaannya, ibu sudah tahu petunjuknya? Iya, bisa jadi kita sudah tahu, tapi belum tahu kalau itu adalah petunjuk. Nah, salah satu petunjuk husnul khatimah itu ada ungkapan begini: likulli syai'in fil hayati madlulun. Likulli syai'in, bagi segala sesuatu di dalam hidup kita itu madlulun, ada madlulnya. Di dalam segala sesuatu itu ada madlul. Madlul bahasa Arab. Apa itu madlul? Madlul artinya arah yang dituju atau maksud yang dikehendaki. Jadi di dalam segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini ada arah yang dituju, ada maksud yang dikehendaki. Nah, madlul ini yang kelak nanti akan membawa kita insya Allah husnul khatimah.
sepanjang kita menuruti madlul dari semua yang ada dalam hidup ini, insya Allah kita akan husnul khatimah. Jadi madlul itu ibarat ibu pergi ke satu tempat pakai Sherlock. Biasanya kalau ketemu perempatan ada petunjuk nggak ibu? Apa petunjuknya? Belok kanan, belok kiri. Betul. Malah disebutkan jaraknya nih. Iya. 302 menit lagi, 200 meter. Iya, belok kanan. Meskipun di masa sekarang ini perjalanan jadi nggak seru. Kenapa nggak seru? Ya udah ikut saja apa kata Google. Kalau dulu waktu belum ada Google, kalau ketemu perempatan bingung, cari warung, nanya sama orang. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sebenarnya Sherlocknya itu teknologinya sangat canggih. Ya. Ada madlul. Ya. Sekali lagi ada madlul. Nah, madlul ini yang kemudian kita tinggal ikuti, dan madlul ini sebenarnya ya teknologinya ada di dalam diri kita. Jadi diri kita ini kayak HP yang di dalamnya ada Google, yang kalau kita nurut apa yang ada di dalam diri kita, insya Allah kita husnul khatimah. Sebagai contoh sederhana yang kita semua pasti mengikuti madlul ini. Ibu ngelihat ada anak kecil, ibu jatuh. Ibu ngelihat, dan nggak ada siapa-siapa kecuali ibu. Anak kecil itu jatuh dan nangis. Ada madlul nggak ketika ibu ngelihat anak kecil ini jatuh? Allah. Anak kecil itu bilang nggak ibu? Nah, cuma di dalam diri kita ini ada petunjuk, tolong itu anak. Maka apa yang kita lakukan? Tolong. Itu namanya apa ibu? Madlul. Ya, itu namanya madlul. Jadi anak itu nggak usah bilang, kita sendiri yang muncul di dalam dirinya ada suara, itu anak butuh dibantu. Tolong. Jadi tangisnya anak atau jatuhnya anak itu sudah menjadi petunjuk bagi kita untuk bertindak menolong. Kan rasanya nggak mungkin kita cuma lewat. Betul ibu? Ya. Itu artinya kita hidup mengikuti madlul yang ada di dalam diri kita. Ya. Lihat sampah. Pernah ibu? Ada madlul nggak di situ? Ada. Apa madlulnya? Kalau malumnya enggak. Nah, kalau madlulnya enggak error, maka bunyinya adalah ambil. Iya. Jadi istilahnya sampah itu bersuara. Suaranya, tolong ambil saya nggak nyaman berada di tempat ini. Iya. Tolong pindahkan saya ke tempat yang sesuai. Itu kalau di dalam diri kita tidak error. Iya. Kalau error, maka bunyinya apa? Siapa sih yang buang sampah ini? Mesti orang yang nggak beradab ini, nggak punya pendidikan. Nah, itu berarti tandanya HP-nya error. Google saja kadang suka error nggak? Suka error? Ya. Tujuan Anda di sebelah kanan. Pas kanan kok ternyata sebelah kiri. Iya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pengennya kalau punya HP, pengennya HP itu sesuai atau error? Sesuai.
HP saja, iya, kita pengennya jangan sampai error. Mana yang lebih berharga, HP atau diri kita? Diri kita. Tapi pernah nggak kita menjumpai diri kita error? Sering. Terus kalau kita melihat diri kita error, apa yang kita lakukan? Setelah istighfar, Bu, Ibu kalau HP Ibu error biasanya dibawa kemana? Nah terus kalau diri kita error, kita bawa kemana diri kita? Tapi kalau lihat wajah-wajah ibu ini, HP iPhone semua ini, anti error ya. Memang kadang suka aneh juga dengan diri kita. Kenapa kok bisa error? Kenapa bisa error? Apa contoh manusia yang error? Ada orang ngerasani, seringnya dicegah atau ditambahi? Loh, kalau ditambahin namanya apa, Bu? Error. Iya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau error begini HP saja kalau error bisa membuat orang tersesat. Betul? Kebelasuk. Ya. Maka bisa dibayangkan kalau seandainya ada manusia kok bahasanya nggak enak ya, error. Tapi kayaknya paling mudah difahami ya. Jadi contoh semisal dapat musibah, ya dapat musibah. Ada madlul nggak dari musibah itu, Ibu? Ada. Apa madlulnya? Apa petunjuk yang kita peroleh dari musibah itu? Petunjuk di sini yang dimaksudkan dengan madlul di sini adalah petunjuk menuju ke kebaikan. Jadi kalau lihat sampah, kebaikannya ya ambil, buang ke tempat sampah. Itu kan kebaikan yang kita dapatkan kalau kita melihat sampah. Nah, itu yang dimaksudkan dengan madlul. Kebaikan yang kita bisa dapatkan dari semua yang ada dalam hidup ini. Salah satunya adalah musibah. Musibah madlulnya apa? Setelah memperbaiki diri, yang paling dekat, idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Madlulnya ya sabar, betul? Jadi di balik musibah itu ada pesan bagi kita untuk sabar. Iya. Pertanyaannya, sabar itu susah atau mudah? Gampang-gampang susah. Bu, kalau minus ketemu plus itu jadinya? Min kali plus sama dengan min. Jadi gampang-gampang susah sama dengan susah. Itu bahasa halusnya susah nih. Gampang-gampang susah. Ibu, kalau sabar itu susah, sebenarnya apa yang menyebabkan susah? Diri kita sendiri. Berarti kita menyusahkan diri kita. Kok tega-teganya? Menyusahkan diri sendiri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali sebenarnya kita jumpai dalam kehidupan kita ini ya, gejala-gejala error tadi. Iya, banyak.
Apa naik? Apa-apa naik. Yang bahaya kalau naik tensi tua itu sudah. Ya. Sebenarnya barang-barang naik itu apa-apa enggak? Apa-apa itu kan kalau barang naik tensinya ikut naik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, likulli syai'in madlulun, ya, segala sesuatu itu ada madlulnya. Madlulnya adalah petunjuk menuju kebaikan, yang kebaikan ini akan membawa kita ke surga, membawa kita husnul khatimah. Kalau husnul khatimah berarti nanti masuk surga. Nah, di mana letak errornya? Nah, ini yang kita ingin sama-sama cari. Ya, kenapa kok kita kayak HP error? Kita ingin urai sama-sama nih. Semua kita pengen jadi orang baik, betul? Yang dengan jadi orang baik kita bisa husnul khatimah. Yang kalau husnul khatimah insya Allah masuk surga. Pertanyaannya, saya itu ibu pengen masuk surga? Pengen? Betul? Enggak ngeprank surga? Tahu ngeprank? Surga juga ngeprank. Ya. Bayangkan kalau surga merasa diprank oleh kita. Katanya pengen masuk surga, ternyata bohong. Iya. Jadi betul ibu pengen masuk surga? Iya. Boleh kita buktikan? Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ngeprank surga. Iya. Kalau ngeprank itu bahaya nggak? Ya, ibu saja kalau diprank itu bahasa Jawanya apa? PHP. PHP. Katanya pengen masuk surga tapi ternyata enggak. Nah, itu kan namanya PHP. Janji datang tapi ternyata enggak datang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang betul-betul menjadikan surga itu sebagai harapan hidupnya, pokoknya saya hidup yang cuma sekali-kalinya ini harus membawa saya ke surga. Kalau betul, nah ini kalau nggak ngeprank nih, nggak PHP, orang yang betul-betul harapan hidupnya adalah surga, maka dia pasti akan menemukan jalan hidup yang lurus dalam perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku. Dia akan menemukan jalan hidup yang lurus, ya, di dalam lika-likunya perjalanan hidup. Dados gesang menika mengenal kali, mengenal jalan, mengenal perjalanan. Ada jalan hidup, ada perjalanan hidup. Ya, sebenarnya sama dengan apa yang sama-sama kita lakukan saat ini. Ibu-ibu kan dari rumah. Ibu kok bisa nyampe sini? Berarti ibu menempuh perjalanan. Kok ibu bisa menempuh perjalanan? Karena ada jalannya. Betul? Kalau nggak ada jalan ke sini, ibu bisa perjalanan ke sini nggak? Nggak. Iya. Berarti perjalanan itu butuh jalan. Jalan dibuat biar kita bisa menempuh perjalanan. Sehingga ada jalan hidup, ada perjalanan hidup. Nah, kalau bicara soal perjalanan hidup, tabiat perjalanan hidup itu mesti berlika-liku. Itu pasti. Itu sudah tabiat.
Nggak ada orang yang perjalanan hidupnya cuma lika tanpa liku, atau liku nggak pakai lika. Nggak ada. Mau kaya, mau miskin, mau punya pangkat atau mau dipangkati, itu pasti kalau bicara soal perjalanan hidup mengenal lika liku. Kita aja yang suka sawang sinawang, rumput tetangga lebih hijau. Padahal tetangga ngelihat rumah kita rumputnya lebih hijau. Itu memang hidup sawang sinawang. Iya. Orang kaya, orang miskin ngelihat orang kaya enak nggak? Enak. Orang kaya lihat orang miskin? Nggak enak. Nggak enak. Itu karena ibu belum kaya. Jadi perjalanan hidup itu pasti ada lika liku. Karena kalau cuma lika tanpa liku nggak ada artinya. Nah, lika itu bisa jadi senang, likunya bisa jadi susah. Iya. Memang faktanya kan nggak ada orang yang selamanya senang, nggak ada orang yang selamanya susah. Pasti senang dan susah itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Nah, tapi karena tadi ibu sudah memutuskan bahwa harapan hidup saya adalah surga, maka kalau seandainya ibu sedang dalam keadaan senang, yang ada dalam pikiran ibu apa? Senang ini harus membawa saya ke surga. Tapi kalau dalam keadaan susah, maka pikiran ibu, susah ini harus membawa saya ke surga. Bisa nggak senang membawa ke surga? Bisa nggak susah membawa ke surga? Nah, kalau dua-duanya diarahkan ke surga, kan berarti jalan hidupnya lurus. Jalan hidupnya lurus, yaitu lurus menuju surga. Senang membawa ke surga, susah membawa ke surga. Dua-duanya bisa membawa ke surga. Pertanyaannya, nah ini yang nanti akan menjadi tanda ibu PHP atau enggak PHP sama surga. Senang bisa membawa ke surga, susah bisa membawa ke surga. Yang lebih cepat yang mana? Yang susah biasanya susah itu membuat kita lebih dekat dengan surga. Betul? Betul? Kalau betul berarti hidup ini lebih enak waktu senang atau waktu susah? Loh, yang satu ibu pengennya nyampe surga cepat atau lambat? Nah, yang cepat itu waktu senang atau waktu susah? Waktu senang. Kalau waktu senang, yang biasanya senang itu yang uangnya banyak atau sedikit? Yang senang itu yang uangnya banyak atau sedikit? Banyak. Kalau uangnya banyak, senang. Kalau uangnya sedikit, susah. Besok nanti di akhirat, yang hisabnya sebentar itu yang uangnya banyak atau uangnya sedikit? Sedikit. Nah, ibu pengennya hisabnya lama atau sebentar? Sebentar. Sebentar. Kalau sebentar berarti lebih enak uang ibu banyak atau sedikit? Nah, itu kan sudah mulai kelihatan errornya nih. Ya, Abu Bakar uangnya banyak. Berarti kalau orang uangnya banyak, kalau pengen uangnya banyak itu, ya, hisabnya sebentar, maka waktu uangnya banyak itu dipakai buat seneng-seneng atau dipakai buat susah-susah? Sedekah. Berarti kalau begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hati-hati karena jawaban ibu akan menunjukkan ini semakin nyata errornya atau enggak semakin nyata.
ibu selama hidup di dunia ini, harapan ibu kaya atau tidak kaya? Harapannya kaya. Kenapa harapannya kaya? Bisa sedekah. Yang dengan sedekah ini ibu nanti bisa masuk surga. Betul? Berarti yang membuat ibu masuk surga itu karena kayanya atau karena sedekahnya? Kalau karena sedekahnya, apakah sedekah nunggu kaya? Loh, kalau miskin bisa nggak sedekah? Bisa. 1.000 rupiah itu sedekah bukan? Dan 1.000 rupiah sedekahnya orang miskin bisa jadi nilainya lebih tinggi daripada 1 juta sedekahnya orang kaya. Berarti ibu tetap pengen jadi orang kaya atau pengen jadi ahli sedekah? Berarti miskin nggak apa-apa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berarti sudah ada tanda-tanda error. Tapi ini kan belum bisa langsung dihukumi. Perlu ada kepastian agar nanti kalaulah error, di mana letak errornya. Mudah-mudahan ibu nggak tersinggung kalau saya bilang errornya. Sekarang pertanyaannya saya ganti. Surga itu untuk orang yang beramal baik, betul? Kalau betul, ibu ingin nggak beramal baik? Mau nggak beramal baik? Butuh nggak untuk beramal baik? Butuh. Ini jujur atau PHP? Jujur. Baik, kalau jujur kita coba. Iya, kita coba uji. Jadi ini nanti untuk memastikan. Karena bayangkan surga di PHP, itu surga mangkal nggak, Bu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sederhana ya. Berarti ibu sudah menjadikan memaafkan kebutuhan hidup. Saya butuh memaafkan. Kalau butuh memaafkan, terus kapan ibu memaafkan? Seketika itu. Seketika itu. Seketika itu juga ibu akan memaafkan, betul? Tapi ada nggak orang yang bilang begini? Saya tuh ingin memaafkan dia. Betul ingin memaafkan dia, mau saya memaafkan dia itu mau, tapi saya butuh waktu untuk betul-betul bisa memaafkan dia. Ada nggak ibu? Ada. Contohnya siapa? Waktunya nggak lama. Waktunya nggak lama. Nggak lama itu berapa lama? Paling nggak ada sehari. Nggak ada sehari. Berarti besoknya nih. Besoknya.
iya. Intinya tidak langsung memaafkan. Sekarang kalau seandainya ibu lapar, tentu ibu ingin makan. Mau makan nggak? Butuh makan nggak? Makanannya ada. Terus kapan ibu makan? Ya kan ibu lapar. Ibu lapar, ibu ingin makan, mau makan, butuh makan. Makanannya ada. Kapan ibu makan? Sudah langsung makan langsung. Alhamdulillah. Saya kalau sehat wahyunya itu memang dikasih banyak, Bu. Nggak tahu, memang anak-anak juga begitu. Tapi kalau sakit itu wahyunya cuma 2 kali. Jadi ini, tapi mudah-mudahan bukan error guys. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kita lapar, ingin makan, mau makan, butuh makan, makanannya ada. Berarti makannya kapan? Saat itu juga. Mungkin nggak nunggu nanti sore. Kalau nunggu nanti sore kan aneh. Kita ingin memaafkan, mau memaafkan, butuh memaafkan. Yang dimaafkan ada. Kapan memaafkannya? Betul? Berarti memaafkan kesalahan orang lain itu susah atau mudah? Nah, kalau susah tandanya berarti memaafkan belum menjadi kebutuhan. Iya. Padahal kalau lapar, ibu ingin makan, mau makan, butuh makan. Waktu itu makan susah atau mudah? Mudah. Kenapa memaafkan susah? Padahal kalau dilihat dari sisi perbuatannya, lebih mudah makan atau lebih mudah memaafkan? Siapa bilang lebih mudah memaafkan? Makan itu lebih sulit. Betul? Kan ibu harus ngunyah. Kalau memaafkan apa ibu harus ngunyah? Enggak. Apalagi kalau ini yang dimakan ikan, harus misah, memastikan nggak ada duri. Berarti kesimpulannya, kita tahu memaafkan itu amal baik, tapi sepertinya belum mau memaafkan. Kalau kita cepat-cepat memaafkan, kadang-kadang kita direndahkan orang itu. Seakan-akan kita tuh orang yang baik untuk dibully. Direndahkan orang itu berarti kesempatan kita untuk bisa memaafkan lagi. Berarti untung atau rugi kalau direndahkan orang? Untung. Betul? Ibarat kita makan enak, belum kenyang, kok ada yang ngasih makanan lagi, seneng nggak? Seneng. Kita dihina, kita memaafkan, kok belum puas memaafkan, dihina lagi. Ibu bilang apa sama yang menghina? Matur nuwun. Betul? Yang kedua sekarang, Bu, ibu kan pengen masuk surga, betul? Masuk surga butuh amal baik. Ibu kalau seandainya ibu memberikan sesuatu yang ibu sukai, itu amal baik bukan? Memberikan yang ibu sukai, itu amal baik? Amal baik. Kalau amal baik, ibu ingin nggak memberikan yang ibu sukai ke orang lain?
Lo katanya pengen masuk surga. Kenapa nggak ingin memberikan yang paling kita sukai? Apa yang menjadi penghalang kita kok berat memberikan yang paling kita sukai? Loh, kalau nafsu, ini kalau dasarnya nafsu ibu, kalau dasarnya nafsu, ibu seandainya ada orang yang menginginkan, katakanlah ibu punya baju yang sangat bagus, terus ada orang, bu, kok saya pengen jilbab ibu bagus sekali, boleh nggak bu saya minta, nanti saya ibu kasih uang 30 juta. Iya, diganti, bukan beli. Bu, saya kok suka dengan jilbab ibu itu. Ya, bu, boleh nggak saya minta, saya nanti kasih ibu uang 30 juta. Ya, padahal itu jilbab yang paling ibu sukai. Ibu lepas nggak jilbab itu? Kenapa? Ya, ibu tetap ada nafsu nggak untuk mempertahankan jilbab itu? Dengan alasan ini kan jilbab yang paling saya sukai. Kan hilang nafsu terhadap jilbab. Iya, meskipun ibu sangat suka karena akan diganti dengan 30 juta. Nah, ibu, saya hanya ingin menyampaikan pernyataan dari Allah. Saya ingin menyampaikan pernyataan dari Allah. Ya, ibu kenal siapa Allah? Nah, Allah itu sambut paring dawuh begini ibu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan bisa mendapatkan surga sampai kalian mau memberikan sebagian apa yang kalian sukai. Itu sama dengan Allah menyampaikan kepada kita, ibu kalau mau berikan jilbab ibu yang bagus itu ke orang yang membutuhkan, aku ganti surga. Menikah ingkang dawuh itu. Jilbab ibu harganya berapa? 1 juta. Diganti oleh Allah surga. Berapa harganya surga? 30 juta? Tidak teringat. Terus ibu tertarik nggak? Loh, diganti 30 juta langsung diberikan, kenapa diganti surga? Mikir. Beliau baru bilang nanti saya ganti 30 juta. Nanti berarti sudah kelihatan belum uangnya? Belum. Kalau manusia bisa PHP enggak? Nah, ini yang dawuh yang ngendikan Gusti Allah. Apa kita mau bilang bener enggak, jangan-jangan enggak? Nah, itu sama dengan menganggap Allah ya, wow, itu malah bahaya. Berarti kesimpulannya sudah ingin masuk surga? Kalau sudah ingin, kenapa belum mau memberikan yang paling kita sukai? Terakhir ibu, kalau ibu memaafkan orang yang bikin ibu emosi, itu amal baik bukan? Sabar menghadapi orang yang bikin emosi, itu amal baik? Kalau amal baik, ibu ingin gak sabar dengan orang yang bikin ibu emosi? Ingin sabar? Mau sabar? Apakah sabar sudah menjadi kebutuhan ibu? Kebutuhan hidup? Kalau sudah jadi kebutuhan hidup, kapan kita merasa butuh sabar? Setiap waktu. Sabar itu kayak makanan, bu. Ibu butuh makan kapan? Kalau lapar.
Maka kita akan butuh sabar. Betul-betul butuh sabar itu salah satunya kapan? Kalau kita ketemu orang yang bikin kita emosi. Betul? Pembantu kok bikin emosi? Pembantu bikin emosi. Pada saat itu, apa yang ibu butuhkan terhadap pembantu? Butuh sabar. Betul? Kalau butuh sabar, seandainya pembantu bikin emosi, tetangga bikin emosi, terus ibu sabar. Ketika ibu sabar itu rasanya plong nggak di sini? Bener, nggak ganjel gitu. Betul-betul plong atau masih ngeganjel? Baik, kalau plong, bandingkan kalau seandainya ibu marah sama dia. Begitu ibu marah, ibu plong nggak? Enggak, ganjel gitu. Ganjelnya kenapa? Oh, kenapa harus marah? Harusnya sabar. Nah, itu berarti betul-betul butuh sabar. Tapi ada nggak orang yang saya tuh udah sabar tapi kok ganjel ya? Ada nggak, Bu? Sabar tapi ganjel. Saya pokoknya kalau belum marah ya belum plong. Terus akhirnya daripada ngeganjel, mendingan saya marah aja. Keluarkan. Terus jadi plong. Kalau plong berarti tandanya dia butuh sabar atau butuh marah? Butuh marah. Butuh hati itu. Kalau nggak marah, sedih juga. Ya, berarti tandanya belum butuh sabar. Dia belum butuh sabar. Padahal kalau mau dirunut, seandainya memang ada orang yang bikin kita emosi, mari kita lihat Ibu. Sebenarnya orang yang bikin kita emosi itu siapa? Orang. Ini orang, pembantu bikin kita emosi. Berarti siapa pembantu yang bikin kita emosi? Tetangga kok bikin kita emosi, anak bikin emosi, suami bikin emosi. Pernah? Nah, siapa sebenarnya orang yang bikin kita emosi? Sebenarnya, nah ini yang tadi kita sebutkan di awal, likulli syai'in madlulun. Di dalam segala sesuatu ada petunjuk. Tahu Ibu, orang yang bikin kita emosi sebenarnya mereka adalah orang yang dititipi Allah untuk memberikan kepada kita tiket VIP masuk surga. Namanya tiket apa? Sabar. Betul? Tiket sabar itu betul-betul tiket VIP. Sedemikian VVIP-nya, kalimat yang nanti akan disampaikan kepada orang-orang yang sabar nanti waktu masuk surga itu sudah Allah beritahukan kepada kita. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian, silakan masuk surga wahai orang-orang yang sabar. Berarti sabar itu tiket VIP. Allah berikan lewat siapa? Orang-orang yang bikin kita emosi, bikin kita marah, bikin kita kesal. Betul? Nah, kalau betul berarti orang-orang yang bikin kita emosi itu sebenarnya orang yang baik atau nggak baik ke kita? Baik. Maka kebutuhan kita terhadap orang yang bikin kita emosi apa? Bu, kalau seandainya sebut saja ada orang namanya Bu Ahmad lah, suaminya namanya Ahmad. Beliau itu ngirim ke ibu cek, ya cek senilai 50 juta. Tapi beliau menitipkan cek itu ke tukang beca. Tukang beca ini yang kemudian ngantarkan dan memberikan cek itu kepada ibu. Ibu terima atau ibu tolak? Cek 50 juta diterima. Terus tukang becanya ibu apakan?
Kasih tips. Kalau ibu kasih uang 100.000 ke beliau, itu terlalu banyak atau masih terlalu sedikit? Ibu kasih 200.000. Betul ibu? Dikasih uang. Kenapa? Karena beliau sudah mengantarkan cek senilai 50 juta. Maka harusnya kalau ada orang yang bikin ibu emosi, ibu kasih apa beliau? Betul ibu? Nah itu berarti betul-betul kita pengen masuk surga. Sebab, nah ini yang sebenarnya berat ibu. Kalau kita marah kepada orang yang bikin kita emosi, itu sama dengan apa? Sama dengan kita Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kata Allah di hadis qudsi. Allah itu kalau menyukai, mencintai satu kaum, mencintai hambanya, maka Allah akan menimpakan cobaan pada kaum itu. Menimpakan cobaan. Berarti di balik cobaan itu ada cinta Allah. Nah, ini yang dimaksudkan dengan likulli syai'in madlulun. Segala sesuatu itu ada petunjuknya. Berarti kalau kita dapat musibah itu petunjuk akan apa? Akan cinta Allah ke kita. Allah mencintai kita. Maka lanjutannya faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan cobaan itu, maka Allah pun ridha. Wa man sakhita falahu sukhat. Dan barang siapa yang murka dengan musibah itu, dengan cobaan itu, ya Allah juga akan murka. Betul ibu? Kesimpulannya berarti ibu ini sebenarnya ingin, mau, butuh masuk surga atau enggak? Kalau lihat kenyataan tadi, lihat kenyataan, belum ingin memaafkan, betul? Belum mau memberikan yang paling kita sukai, belum butuh untuk sabar, butuhnya mengeluh, butuhnya marah. Lebih gampang ngeluh atau sabar? Kalau lebih gampang ngeluh itu artinya yang jadi kebutuhan sabar atau ngeluh? Jemuran baru saja dijemur, talinya putus. Ngeluh. Padahal putusnya jemuran itu tiket masuk surga nggak bu? Maka harusnya ketika jemuran itu talinya putus, ibu bilang apa? Alhamdulillah. Berarti sudah semakin positif nih kalau kita error. Nah, berarti kalau sudah tahu error tinggal diapakan ibu? Diperbaiki. Nah, gimana memperbaikinya? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin, mau, butuh
amal baik, ingin mau butuh istiqomah, ingin mau butuh surga itu, yang ingin apanya kita? Hati. Yang ingin adalah hati. Berarti kalau ngeprank, nah itu yang error sebenarnya apanya? Hati. Katanya ingin masuk surga, dikasih petunjuk memaafkan, tidak mau. Padahal apa sulitnya memaafkan? Apa susahnya sabar? Bu, yang membuat kita susah sabar itu apa? Bukan. Apa resiko kalau ibu sabar? Direndahkan orang. Direndahkan orang. Apa resiko kalau direndahkan orang? Direndahkan orang itu apa resikonya? Nggak ada. Iya, nggak ada. Kalau nggak nyaman, nah yang nggak nyaman apanya? Hatinya. Padahal direndahkan orang itu dikasih tiket lebih tinggi masuk surga. Berarti kalau nggak nyaman itu artinya hatinya yang berarti kalau begitu kita fokus pada bagaimana kita memperbaiki hati. Nah, caranya sederhana, Ibu. Hati ini insya Allah nggak akan ngeprank. Hati ini betul-betul akan ingin, mau, dan butuh masuk surga. Kalau di hati kita ada 4, ya ada 4 sifat, ya ada 4 sifat. Dan ini yang kemudian harus kita usahakan. Yang pertama, iya. Jadi kalau yang tadi error tadi, Ibu, itu berarti kesimpulannya adalah hati kita masih lemah, hati kita keras, hati kita bengkok, hati kita kotor. Iya. Jadi satu aja di antara 4 tadi ada, itu pasti error. Ya, apalagi 4-4-nya. Iya. Jadi yang membuat orang error, pengen masuk surga tapi diajak nggak mau. Bu, ibu mau masuk surga? Nggak mau. Ayo sabar. Nggak mau. Itu berarti ada error. Nah, errornya itu karena hati lemah, hati masih keras, hati bengkok, dan hati kotor. Berarti ya tinggal dirubah. Bagaimana kita memiliki hati yang kuat, hati yang lembut, hati yang lurus, dan hati yang bersih. Caranya sederhana. Untuk menjadikan hati kita kuat, hati yang kuat adalah hati yang sudah betul-betul merasakan keagungan Allah. Itu hati yang kuat. Jadi kuatnya hati karena keagungan Allah itu sudah ada di dalam hati. Iya, keagungan Allah itu ada di dalam hati. Nah, terus bagaimana caranya agar hati kita bisa merasakan keagungan Allah? Kalau kalimat lengkapnya, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Setiap kali kita melihat tanda-tanda keagungan Allah, ya, yang terbentang di alam semesta ini, ucapkanlah kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di surat Ali Imran ayat 191. Tapi ini kan kepanjangan, ya. Nah, disingkat aja. Nah, cara nyingkatnya adalah cukup dengan kita mengucapkan subhanallah. Jadi semisal ibu lihat daun, siapa yang menciptakan daun? Allah. Maka ucapkan subhanallah. Ucapan subhanallah itu berarti kita sedang memasukkan keagungan Allah ke dalam hati melalui daun yang Allah ciptakan. Jadi yang masuk bukan daunnya, yang masuk adalah keagungan Allah yang ada di dalam daun. Subhanallah, ya Allah, Engkau ciptakan daun yang luar biasa. Lihat langit, subhanallah. Ya, lihat wajah anak-anak kita, subhanallah. Lihat apa saja, subhanallah. Itu sebenarnya kita sedang dalam proses menguatkan hati kita. Ya. Ini untuk menguatkan hati. Yang kedua, untuk menjadikan hati kita lembut. Nah, hati yang lembut adalah hati yang merasakan kebaikan Allah di dalam apapun. Jadi orang itu hatinya lembut ketika sehat, yang dia rasakan kebaikan Allah. Waktu sakit, yang dirasakan kebaikan Allah. Iya.
Uang banyak kebaikan Allah, uang hilang kebaikan Allah. Jadi selalu merasakan kebaikan Allah di dalam apapun. Nah, cara memasukkan kebaikan Allah ke dalam hati, caranya adalah dengan kita selalu mengucapkan alhamdulillah atas semua keadaan kita. Jadi kalau lagi sakit, lagi sehat, alhamdulillah. Suatu saat sakit, alhamdulillah. Ya, dipuji orang, alhamdulillah. Dihina orang, alhamdulillah. Terus pokoknya yang penting ibu mau mengucapkan. Soal tenanan nggak tenanan itu urusan belakang. Jadi yang penting yang diingat, kalau dipuji alhamdulillah, dihina alhamdulillah. Dapat uang, alhamdulillah. Uang hilang, alhamdulillah. Udah pokoknya apapun ucapkan alhamdulillah. Anak kok menyenangkan, alhamdulillah. Anak ngeselin, alhamdulillah. Tunggu aja kalau seandainya kita terus menerus alhamdulillah, alhamdulillah, tanpa kita sadari hati kita berubah menjadi lembut. Iya, hati kita berubah menjadi lembut. Nah, yang ketiga, hati kita lurus. Nah, kalau lurusnya hati itu sebenarnya caranya adalah dengan kita mempertemukan keagungan dan kebaikan Allah. Jadi sekaligus. Jadi kalau yang pertama tadi kan kita ngelihat daun hanya merasakan keagungan Allah. Tetapi ini kita langsung melihat daun, tidak hanya merasakan keagungan Allah, tapi juga merasakan kebaikan Allah. Ya, sakit, kita tidak hanya merasakan keagungan Allah, tapi juga merasakan kebaikan Allah. Nah, sehingga waktu kita berzikir dengan sepenuh perasaan. Nah, sepenuh perasaan itu artinya waktu kita membaca subhanallah, 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 yang kita ingat adalah keagungan Allah. Jadi sambil mengucapkan subhanallah, kita sambil mengingat keagungan Allah yang ada di alam semesta ini. Begitu alhamdulillah, ingatan kita kepada kebaikan Allah. Jadi sambil alhamdulillah, ingatan kita kepada kebaikan Allah. Allah kasih saya tangan bisa memegang, Allah kasih saya mata bisa melihat, sambil mengucapkan alhamdulillah. Nah, begitu Allahu Akbar, kita mengingat dua-duanya, keagungan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat hati kita lurus. Ya. Nah, yang terakhir, hati kita bersih. Nah, cara membuat hati kita bersih sederhana. Cukup dengan kita memandang dunia ini sebagai hal yang biasa, memandang akhirat sebagai hal yang luar biasa. Itu caranya. Ya. Karena yang membuat hati manusia itu kotor, itu kalau sudah manusia memandang dunia sebagai hal yang luar biasa. Ya. Jadi kalau urusan dunia itu kita memandangnya sebagai hal yang biasa saja. Iya, biasa saja. Ya, yang luar biasa adalah kalau sudah urusannya urusan akhirat. Maka yang sering kita sampaikan, tahajud itu urusan dunia atau urusan akhirat? Akhirat. Maka kalau semalam tidak tahajud itu biasa atau luar biasa? Tidak tahajud itu biasa atau luar biasa? Kalau luar biasa itu berarti kita sudah menjadikan akhirat sebagai hal yang luar biasa. Tapi ada nggak orang yang mengatakan nggak tahajud biasa? Nah, ini berarti hatinya masih kotor.
Jadi betul-betul kalaulah karena satu dua hal nggak bisa tahajud, ya kita betul-betul merasakan ini bukan hal yang biasa, ini luar biasa. Kok sampai saya tidak tahajud? Sementara kalau pas pengajian begini, sendal yang baru beli kemarin harga 700.000 hilang. Kalau sendal itu dunia atau akhirat? Berarti kalau sendal kita hilang itu biasa atau luar biasa? Ya. Biasa. Iya. Tapi ada nggak orang yang nggak tahajud sedih, Ibu? Ada. Iya. Kalau sendal kita hilang sedih nggak? Sedih. Mana yang lebih sedih? Nggak tahajud atau sendal hilang? Tidak tahajud. Semalam tidak tahajud nih, Bu. Jam segini sedihnya masih terasa nggak? Masih. Betul, masih. Tapi ada nggak yang sudah expire? Ada. Nggak usah nunggu jam 9 ya, jam 8 aja udah hilang, itu sedih. Tapi kehilangan sendal harga 700.000, sedihnya itu kapan expire-nya? Seminggu nggak hilang. Itu berarti masih menganggap urusan dunia sebagai urusan yang luar biasa. Ya. Ibu, kalau seandainya Ibu hadir di pengajian, Ibu sudah berencana untuk infak 10.000 ya, di pengajian itu. Sampai selesai pengajian ya, sampai pulang ke rumah, Ibu baru nyadar kalau uang yang rencananya saya mau masukkan ke kotak infak kok ke bawah. Apa yang Ibu lakukan? Kembali ke mesin di mana Ibu ngaji untuk memasukkan infak, atau Ibu istighfar kenapa sampai lupa tapi nggak balik ke mesin, atau itu nggak masalah, atau Ibu seneng karena uangnya utuh? Kasih ke masjid yang terdekat. Terus masjid yang tadi Ibu nggak infak. Besok lain kali. Dijamin besok masih hidup. Itu semua sangat tergantung, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apakah kita menganggap akhirat itu sebagai luar biasa. Kalau uang di 10.000 masih di saku, itu berarti nilainya nilai dunia atau nilai akhirat? Dunia. Kalau betul kita sudah berencana ini saya mau robah nilainya jadi akhirat, balikan 20 kilo, waktunya nggak ada, ya udahlah di masjid terdekat. Tapi kalau waktunya ada, harusnya kemana, Bu? Dan kalau ibu betul-betul nyelak datang ke sana walau jaraknya 10 kilo, bolak-balik jadi 20 kilo, itu nilai infak ibu yang 10.000 itu oleh Allah diapakan? Dilipat gandakan. Ini yang disebut sebagai lupa yang berkah. Ya, kalau ingat tadi pas pengajian kan ya nilainya cuma nilai segitu, gara-gara lupa, tapi kemudian itu kan Allah akan melihat betapa ibu sangat sungguh-sungguh di dalam berinfak. Iya. Jadi sering-sering aja lupa begini, Bu, asal begitu nyampe rumah langsung balik lagi ke masjid. Ibu, terakhir, kenapa kita harus memiliki hati yang kuat, hati yang lembut, hati yang lurus, dan hati yang bersih? Itu memang dalam rangka agar perjalanan hidup kita ini nyampe ke surga. Hati kita kuat. Iya, kenapa hati ini harus kuat? Agar kita tidak lagi mengenal capek dan lelah di dalam beramal baik. Jadi yang membuat orang gampang lelah, gampang capek beramal baik itu karena hatinya memang lemah. Iya, itu tujuannya kenapa hati kita harus kuat, agar kita tidak kemudian lelah, letih di dalam melakukan amal baik. Yang kedua, hati kita harus lembut, agar apapun yang ada dalam kehidupan kita itu menjadi amal kebaikan. Jadi yang membuat orang ketika dihina, penghinaan itu jadi kebaikan karena hatinya lembut. Jadi lembutnya hati akan membuat apapun, manis pahit, jadi amal baik. Yang ketiga, hati kita harus lurus. Nah, lurusnya hati itu dibutuhkan
agar kita tidak mudah tergoda, tidak mudah terganggu oleh apapun ketika melakukan amal kebaikan. Karena hati ini lurus. Iya, karena kalau hati ini nggak lurus suka mampir. Ibu pernah nggak mampir, Bu? Ibu sudah berpakaian sholat, udah tinggal sholat, lewat ruang TV, lihat TV ke acara yang ibu sukai. Itu berarti hatinya lurus atau bengkok? Bengkok. Arah hatinya ke sinetron, ke acara TV. Udah niat ini uang untuk infak, tapi pas menuju ke pengajian ada bazar loh, kayaknya kok jilbab bagus sekali. Nah, itu berarti hatinya belum lurus. Dan yang terakhir, kenapa hati kita harus bersih? Tujuannya agar kita bisa menikmati semua amal baik. Jadi apapun amal baiknya kalau kita lakukan dengan hati yang bersih, itu yang terasa adalah nikmat. Jadi sabar itu nikmat, baca Quran itu nikmat, semua amal baik kita nikmat. Yang kalau keempat-empatnya betul-betul ada di dalam diri kita, maka insya Allah ya, hidup ini akan bisa membawa kita sampai ke surga. Hadan ya Allah wa iyyakum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami ya Allah untuk selalu bersyukur kepadamu. Bantu kami untuk selalu bersyukur ya Allah, tidak hanya pada saat hidup kami ini bertabur bunga-bunga kesenangan, tapi buatlah kami tetap bersyukur kepadamu ya Allah, walau hidup kami penuh dengan kepahitan. Ya Allah, ajari kami untuk bisa menjadikan susahnya kehidupan sebagai jalan terdekat kami menuju ke surgamu ya Allah. Izinkan kami bisa menjadikan segala kepahitan hidup sebagai ladang amal terbaik bagi kami ya Allah, ladang amal-amal kebaikan kami. Ajari kami ya Allah untuk bisa menemukan segala kebaikan dari apapun yang ada dalam hidup ini. Hidup kami cuma satu kali ya Allah. Hidup kami di dunia ini tidak akan lama. Tidak dalam waktu yang lama kami semua pasti akan meninggalkan alam dunia yang fana ini. Karena itu ya Allah, izinkan kami di sisa umur ini sibukkan kami hanya dengan ibadah dan amal salih. Jangan kau biarkan di sisa umur ini kami masih saja melakukan amalan-amalan yang tidak ada nilai dan maknanya bagi akhirat kami nanti. Ya Allah, akhiratkan dunia kami, akhiratkan segala titipan yang kau berikan kepada kami, akhiratkan ya Allah segala harta kekayaan yang kau berikan kepada kami, akhiratkan pula keluarga kami, akhiratkan anak-anak kami ya Allah, dengan engkau karuniakan untuk anak-anak kami kecintaan kepada akhirat yang melebihi kecintaan mereka kepada dunia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, izinkan di sisa umur ini kami bisa melakukan amal kebaikan yang tidak hanya akan menjadi jalan surga bagi kami, tapi juga bisa menjadi jalan surga bagi orang tua kami ya Allah. Ya Allah, dengan jalan apa lagi kami bisa membalas kebaikan orang tua kalau tidak dengan menjadikan diri ini jalan surga bagi keduanya. Ya Allah, izinkan pula kami bisa menjadi orang tua yang bisa menjadi jalan surga bagi anak keturunan kami. Utuhkan ya Allah, utuhkan kebersamaan kami hidup di duniamu saat ini mulia, utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia. Dengan kau kumpulkan kembali kami semua di surgamu ya Allah. Kumpulkan kami bersama semua anak keturunan kami ya Allah. Jangan kau pisahkan satu pun di antara anak-anak kami di surga nanti. Satukan di surga yang sama. Birahmatika ya Aziz ya Ghaffar wa ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Bantu saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Lindungi mereka, jaga mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tidak ada yang bisa menjaga mereka kecuali Engkau. Lindungi dari segala kezaliman bangsa-bangsa yang tidak mengagungkan-Mu ya Allah. Bangsa-bangsa yang sudah berlaku zalim, bangsa-bangsa yang sombong ya Allah. Bebaskan bumi Palestina dari segala keangkuhan, dari segala kesombongan makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Bebaskan ya Allah bumi Palestina dengan Kau menangkan saudara-saudara kami di Palestina, mujahidin mujahidah di Palestina ya Allah. Berikan kemenangan kepada mereka, berikan kemenangan kepada mereka, berikan kemenangan kepada mereka ya Allah. Sungguh Engkaulah yang menolong, sungguh Engkaulah yang memenangkan mereka, memenangkan saudara-saudara kami di Palestina. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf bila banyak salah dan khilaf, dan ya Allah wa iyyakum. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.